Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu punya pancaran aura yang mahal. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Aku merasakan kalau kamu ini ya memiliki pancaran aura yang mahal ya guys ya. Karena sepertinya ini kamu memiliki karakteristik yang unik ya, yang berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya. Dimana di sini kamu memancarkan aura yang sungguh sangat terlihat elegan gitu loh guys ya. Kalau kamu cewek tuh kayaknya anggun, kalau kamu cowok kayaknya itu banyak disegani orang ya, karena kamu berwibawa ya, kamu berkarisma gitu loh guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Kamu punya pancaran aura yang mahal ya. Apa yang menyebabkan pancaran auramu ini mahal ya? Kenapa kamu memiliki pancaran aura yang mahal ya? Di sini ada King of Cups, ada Queen of Wands or Queen of Pentacles, ada Justice, ada Ten of Swords, ada Nine of Wands, ada Knight of Wands, ada The Magician, one more, ada Ten of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke guys, di sini aku merasakan kalau kamu ini memiliki pancaran aura yang tidak biasa ya guys ya. Justru pancaran auramu ini sepertinya mahal ya guys ya. Mahal di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Sebab aku rasa tidak semua orang itu bisa dekat sama kamu ya. Tidak semua orang itu bisa mendekati kamu. Kamu tipe orang yang tidak mudah didekati. Walaupun kamu terlihat kayaknya sangat humble, rendah hati, sangat ramah, lembut, welcome banget sama orang ya. Tapi ketika orang mulai dekat atau pengen mendekat ya, itu akan terlihat pancaran aura kamu yang mahal, yang mana kamu ini tidak sembarangan untuk membuat orang yang terkoneksi sama kamu ini bisa dekat dengan dirimu ya. Jadi tidak semua orang itu bisa mengakses kamu dan kehidupan kamu. Tidak semua orang itu bisa masuk ke duniamu, dan tidak semua orang itu bisa jadi teman kamu, kawan kamu, atau menjadi orang yang dekat di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh King of Wands ya. Di sini kamu terlihat begitu berkarisma ya guys ya. Kamu punya karisma di sini. Kalau kamu cowok, kamu punya wibawa ya. Wibawa yang kuat sebagai seorang leader. Begitu juga dengan cewek ya. Walaupun kamu cewek ya, punya banyak energi feminim, tapi ya tidak lama kamu bisa memancarkan energi maskulin juga gitu loh guys ya. Di balik energi feminim kamu memiliki energi maskulin yang kuat. Nah, seperti itu. Makanya kamu terlihat berwibawa ya. Terlihat kayak laki banget gitu loh guys ya. Padahal misalnya kamu cewek ya, tapi kamu tuh kayak berwibawa gitu ya. Orang-orang tuh pada segan sama kamu, pada sungkan ya, pada takut gitu loh guys ya. Pada ketar-ketir gitu ya, kayak serba salah juga ya guys ya. Karena di sini ya
kamu adalah orang yang sangat dewasa ya, punya pemikiran matang, punya jiwa yang matang juga ya, sehingga dalam menjalankan kehidupan ini ya, kamu tuh bisa dijadikan teladan gitu loh guys ya. Orang-orang yang mengenal kamu ya, itu tahu banget karakteristik kamu seperti apa ya. Kamu tuh sebetulnya adalah orang yang sangat baik ya, orang yang sangat penyayang, punya hati yang lembut ya, ramah tamah, humble juga ya guys ya. Itu sebenarnya dirimu ya guys ya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu atau tidak mengenal kamu atau hanya sekilas saja melihat dirimu ya, kamu itu terkesan seperti sosok yang, sorry to say, angkuh, sombong, dingin, cuek bebek, tidak peduli, kayak nggak punya hati, sepertinya kejam gitu loh guys ya. Padahal dibalik itu semua, kamu yang sebenarnya adalah kamu yang kontras dengan karakteristik yang aku sebutkan tadi gitu loh guys ya. Itu kenapa ya, kamu ini memiliki pancaran aura yang mahal. Kamu tuh nggak bisa diserampangkan, disembarangin. Kamu tuh nggak bisa dianggap enteng. Kamu tuh nggak bisa disepelekan gitu loh guys ya. Kamu kalau udah marah, itu benar-benar kayak versinya udah beda, auranya udah lain gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka yang mengenal kamu itu takut banget kalau kamu marah ya, karena kalau kamu sampai marah itu ngeri banget gitu loh guys ya, bisa bikin orang dak dikduk jantungan gitu ya. Karena sekali kamu marah itu benar-benar ya, kamu mengeluarkan aura yang ibarat kata tuh menggelegar gitu loh guys ya. Kamu ini kalau dalam mode tenang ya, kamu akan terkesan sebagai seseorang yang sangat welcome ya. Walaupun kamu terlihat sangat welcome, tenang, dan begitu damai menikmati hidupmu, tapi jangan salah ya, orang-orang gak bisa main-main sama kamu ya. Kalau kamu udah habis kesabaran, dipermainkan orang atau diperlakukan buruk, mereka akan melihat sisi gelap dari kamu ya, sisi gelap dari dirimu gitu loh guys ya. Kalau kamu marah itu udah nggak ketulungan lagi ya, bener-bener kamu akan terlihat ya sisi badasnya atau sisi yang kayaknya tuh kalau marah tuh bisa sampai menggelegar gitu loh guys ya suaranya ya. Jadi ibarat kata jangan coba bermain-main sama kamu ya. Ibarat kata jangan mengusik atau membangunkan macan yang sedang tidur gitu loh guys ya. Karena di sini ya, kamu ini adalah orang yang sebetulnya serius ya, tapi kamu pun juga bisa diajak bercanda, namun jangan sampai kelewatan, namun jangan sampai bikin kamu marah gitu loh guys ya. Karena kalau udah marah itu udah beda ya, kamu akan menjadi versi yang lain, versi yang berbeda, yang orang lain tidak kenali lagi gitu kan. Mereka yang udah tahu siapa kamu itu kayak ngeri-ngeri sedap loh berteman sama kamu ya. Kamunya ngerasa ya fine-fine aja ya, aku ya seperti inilah aku gitu, beginilah aku gitu ya, yang ada di pikiran kamu ya. Tapi di pikiran mereka, mereka tuh kayak ngeri-ngeri sedap loh guys ya berteman sama kamu ini ya. Kadang-kadang ketar-ketiri juga ya, takut bikin kamu marah gitu, karena mungkin ada yang pernah ngelihat kamu marah ya, itu ngeri gitu ya, serem juga ya, bikin orang kayak ketakutan ya, bahkan gemetaran gitu. Iya, terlepas apapun gendernya kamu, cewek kah atau cowok, kamu ini orangnya powerful ya, sangat berpower. Walaupun kamu diem aja itu berpower loh guys ya. Itu kenapa lawan kamu ada yang kayak ketakutan sendiri ya, ada yang berusaha untuk menghindari kamu gitu loh guys ya. Jangan sampai berurusan dan bermasalah sama kamu gitu ya, bagi mereka yang sudah tahu. Tapi bagi mereka yang tidak tahu ya, mereka itu kayak menganggap sepele kamu, memandang sebelah mata kamu, meremehkan kamu ya, karena kamu dianggap banyak diem, nggak banyak bersuara gitu loh guys ya. Memang kamu itu tipenya tenang seperti itu, tapi kalau udah diusik, kalau udah diganggu, wah itu benar-benar ya, tuh orang cari masalah tuh ya, cari penyakit lah ibarat kata gitu kan. Karena kamu kalau sekali marah itu udah kayak nggak bisa dikendalikan gitu loh guys ya, sulit untuk mengendalikan. Makanya kamu diam. Kalau misalnya diperlakukan buruk, bukan berarti kamu tuh kecut, bukan berarti kamu tuh nggak berani gitu loh guys ya. Kamu hanya tidak ingin ya mengagetkan orang atau mengejutkan orang-orang sekitar ya, dengan perilaku kamu atau kelakuan kamu yang aslinya kayak apa, yang tidak terduga, yang membuat orang jadi shock gitu kan. Jadi kamu lebih banyak memendam rasa. Nah seperti itu kenapa ya,
pancaran aura kamu ini sangat mahal gitu ya guys ya. Karena sekali kamu melirik, orang-orang tuh pada takut ya. Sekali kamu menatap ya, orang-orang tuh pada nunduk gitu loh guys ya. Kamu di sini sangat berwibawa loh. Terlepas apapun gender kamu ya. Kamu yang cewek aja berwibawa, apalagi kalau kamu cowok. Di sini kamu disegani oleh banyak orang gitu ya guys ya. Dikonfirmasi kembali oleh Queen of Wands or Queen of Pentacles ya. Walaupun kamu misalnya dalam situasi atau kondisi ekonomi finansial yang biasa-biasa aja ya, kamu tetap berwibawa walaupun kamu nggak punya jabatan apapun, walaupun background pendidikan kamu rendah, walaupun kamu tidak memiliki sesuatu yang istimewa yang perlu kamu banggakan atau yang bisa kamu pamerkan gitu ya, tapi kamu tetap berwibawa di sini ya guys ya, karena ya kamu ini adalah orang yang sudah terbentuk dari tempaan kehidupan yang dahsyat sebelumnya ya. Kamu sudah mengalami berbagai hal yang mengejutkan di dalam kehidupan ini ya, yang membuat diri kamu ini semakin kuat, menjadi sosok yang pemberani ya, menjadi sosok yang tangguh gitu loh guys ya. Kamu yang bermental baja bahkan besi ya, tidak takut menghadapi dunia. Itu yang membuat kamu ini memiliki pancaran aura yang mahal, karena aku rasa kamu sudah punya banyak pengalaman dan pengetahuan di dalam kehidupan ini. Berapa lama kamu hidup di dunia ini? Berapa lama juga kamu sudah menyaksikan berbagai momen, berbagai insiden, dan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupanmu, yang mana kamu adalah orang yang mau belajar sehingga kamu mau mengupgrade, mengupdate diri, yang mana endingnya membuat kamu terbentuk menjadi seseorang yang berbeda ya, menjadi seseorang yang baru, yang lebih disegani oleh banyak orang di sini ya. Dan di sini aku merasa kamu pun adalah seseorang yang berjiwa adil ya guys ya, karena kamu pernah diperlakukan tidak adil, karena kamu capek bahkan muak ya melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana ya guys ya. Semenjak kamu kecil kah kamu sudah diperlakukan tidak adil atau diperlakukan buruk oleh orang-orang sekitar? Itu membuat kamu geram ya, dan memendam emosi yang dalam tentang ketidakadilan. Itu kenapa ya? Kamu ingin mengubah dunia lah ibarat kata itu ya, dimulai dari dirimu sendiri ya, yang berusaha untuk memberikan keadilan terhadap dirimu sendiri dan orang-orang sekitarmu ya. Itu kenapa pancaran auramu ini mahal gitu loh guys ya, karena tidak semua orang itu mampu belajar dari kesalahan, tidak semua orang itu mampu memetik pembelajaran atas pengalaman hidup yang dia terima gitu loh guys ya. Tapi kamu sudah melewati fase-fase itu. Iya, itu kenapa kamu menjadi sosok yang di sini terlihat memiliki pancaran aura yang mahal dan memukau ya. Itu membuat orang-orang merasa ketar-ketir, takut, segan ya, merasa tidak enak ya, merasa tidak nyaman juga berada di dekatmu, karena kamu kayak berpower gitu, energimu ini berpower gitu loh guys ya. Karena semakin kamu diuji, semakin kamu mendapatkan ujian hidup, terpaan hidup ya, itu membuat kamu semakin kuat, semakin tangguh, dan itu mempengaruhi energi yang ada pada dirimu ya. Energi kamu tuh semakin besar gitu loh guys ya, sehingga orang yang memiliki energi yang kecil atau memiliki vibrasi yang rendah itu akan ketakutan sendiri ya, kalau ingin berniatan jelek terhadap dirimu ya, kalau memiliki tujuan buruk terhadap kamu, itu kayaknya tak kuasa ya, tak sanggup ya guys ya, karena energi kamu ya itu memancarkan aura yang mahal. Nah seperti itu, makanya tidak semua orang itu bisa dekat-dekat sama kamu, terlebih orang-orang toksik gitu loh guys ya. Orang-orang toksik nggak akan bisa main-main sama kamu ya, karena kamu di sini memiliki energi perlindungan atau protections energi, yang membuat orang-orang toksik atau orang-orang yang berniatan tidak baik itu bakal tersingkir dengan sendirinya, bakal menjauh dengan sendirinya, karena saking tingginya vibrasi kamu ya guys ya. Karena kamu sudah banyak belajar, banyak pembelajaran yang kamu petik, dan banyak pengalaman yang kamu dapatkan di dalam kehidupan ini ya. Di sini dikonfirmasi kembali oleh Ten of Swords ya, kamu ini pernah berada di titik serendah-rendahnya ya, pernah kamu berada di titik dimana kamu hampir nggak memiliki perasaan apapun, perasaan hampa, kosong ya, udah nggak tahu lagi harus gimana, ditimpuk oleh masalah itu malah kamu ketawa gitu loh guys ya, udah kayak mengalami puncak kesakitan gitu iya. Kamu pernah berada di titik terendah, pernah berada di titik dimana kamu sangat terpuruk, dimana orang-orang gak ada yang bantuin kamu, gak ada yang nolongin kamu. Disitulah kamu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan kamu, pelindung kamu ya.
dan menjadi sumber kekuatan kamu untuk bangkit daripada keterpurukan ya, sehingga itu malah membuat kamu ya seperti kayak di recharge atau mendapatkan energi baru gitu loh guys ya, yang membuat kamu mampu kembali bangkit ya. Di sini kamu pernah hampir menyerah loh guys ya, sebelumnya kamu pernah hampir berputus asa ya, bahkan sorry to say ada yang sampai berniatan untuk gimana sih kalau aku ini udah nggak usah di dunia aja, nggak usah berada di dunia ini aja, kayak udah pengen rasanya tuh terbang ke planet mana atau ke galaksi mana gitu ya guys ya, karena ada satu momen atau satu tragedi atau satu musibah atau satu bencana yang pernah kamu alami di dalam kehidupan kamu yang benar-benar itu menjadi titik balik kehidupan kamu ya, yang menjadi titik balik dari dirimu sendiri, sehingga itu mengubah total kepribadian kamu menjadi jauh lebih baik lagi ya. Berangkat dari keterpurukan, berpijak dari sesuatu yang sangat menyakitkan ya, kamu berusaha untuk bangkit kembali, berusaha untuk bisa berdiri sendiri ya, walaupun kamu hanya seorang diri ya, tapi di sini kamu mulai bertekad kepada dirimu sendiri bahwa kamu harus bisa bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu berhak untuk bisa memenangkan kehidupan ini dan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kamu pernah melawan badai kehidupan ini seorang diri, dan kondisi atau situasi yang membuat kamu terpuruk inilah yang sepertinya mendewasakan kamu ya. Aku merasa kalau kamu ini bukan didewasakan karena umur ya, tapi lebih didewasakan karena situasi atau kondisi atau keadaan kamu ya. Mau tidak mau ya, kamu harus bangkit sendiri. Mau tidak mau, kamu harus merubah nasib kamu sendiri. Mau tidak mau, kamu harus bisa menjalani kehidupan ini ya, walau sendirian ya, walau nggak ada dukungan sama sekali gitu loh guys ya. Dan itu benar-benar kayak malah menjadi booster atau dorongan trigger ya buat kamu ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik lagi gitu loh guys ya. Akhirnya di sini kamu kayaknya semakin dewasa ya, semakin memiliki pemikiran yang matang ya guys ya. Jiwa kamu pun semakin kuat di sini ya guys ya. You are stronger than you think before. You are stronger and stronger. Kamu itu makin ditempa masalah kayaknya makin membuat mental kamu tambah kuat gitu loh guys ya. Walaupun pada awalnya kamu pernah sempat down dan hampir menyerah, tapi dibalik semua itu ya, kamu mampu untuk bangkit ya. Bahkan ya, kalau kamu cewek, kamu ada yang sempat nangis, tapi nangis setelah itu kamu hapus air mata kamu, terus kamu berusaha untuk menyemangati dirimu lagi gitu loh guys ya. Kamu kembali untuk on, kamu kembali untuk berjuang, kamu kembali untuk berada di medan perjuangan kamu ya di dalam kehidupan ini, sehingga itu membentuk mental kamu benar-benar kuat dan jiwa kamu benar-benar tangguh ya, sehingga kamu pun memiliki kepribadian yang sangat berani ya. Kamu adalah seorang pemberani dan itu membentuk pancaran aura kamu menjadi mahal gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu jadi disegani oleh orang ya, karena kamu di sini sepertinya memiliki pengalaman yang banyak ya, pengalaman yang mumpuni. Kamu punya banyak pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidupmu, walaupun misalnya kamu bukan berasal dari orang yang terpelajar atau memiliki education background yang tinggi gitu loh guys ya, tapi pengalaman kamu melebihi batas itu gitu ya. Your experience is unlimited. Kamu memiliki pengalaman yang tidak terbatas. Begitu juga dengan pengetahuan yang kamu punya, itu bersumber dari pengalaman yang kamu dapatkan dalam kehidupan ini, yang mana kamu sudah makan asam garam kehidupan begitu banyak gitu loh guys ya. Dan itu malah membentuk kamu menjadi seseorang yang pemberani, berwibawa, berkarisma, bermartabat, dan disegani oleh banyak orang. Nah, seperti itu iya. Walaupun aku merasa dulu itu ya, ketika kamu berada di dalam situasi yang penuh dengan keterpurukan, kamu benar-benar kayak hampir mau nangis ya guys ya, karena kamu terbebani secara fisik maupun secara psikis ya, secara mental ya,
oleh tekanan hidup yang menekan kamu gitu loh guys ya. Kamu selalu ditekan setiap harinya ya, dengan berbagai konflik, masalah ya, dan berbagai perkara yang menyudutkan kamu, yang memojokkan kamu ya. Karena sebetulnya itu adalah latihan buat kamu ya guys ya. Mungkin kamu ini dipersiapkan untuk hal besar di depan sana ya. Jadi kamu tuh kayak dilatih gitu loh guys ya, ala-ala militer lah ibarat kata ya. Tapi yang melatih adalah semesta melalui tempaan kehidupan yang dahsyat ya. Akhirnya kamu di sini belajar untuk bawa beban gitu loh guys ya. Walaupun kamu terbebani ya, bukannya itu bikin kamu penyek ya, bukannya itu bikin kamu nggak berdaya atau melemah atau kehabisan tenaga ya, kehabisan energi ya. Justru itu menjadi titik balik kamu menjadi seseorang yang full charge ya, yang penuh dengan energi ya. Akhirnya kamu jadi kuat untuk memikul beban seorang diri gitu loh guys ya. Sekarang walau ada beban, ada masalah, ada konflik ya, itu kamu kayaknya lebih enteng aja bawanya ya. Jadi kamu nggak terbebani lagi seperti dulu kala ya. Dulu kala kamu sangat terbebani karena itu adalah proses pembentukan dirimu ya. Kamu tuh kayak dilatih gitu loh guys ya, untuk melewati proses perjuangan dalam hidupmu gitu loh guys ya. Kamu sudah melewati fase-fase sulit di dalam kehidupanmu. Akhirnya kamu kayaknya menjadi sosok yang gampang untuk menjalani kehidupan ini gitu loh guys ya. Segala sesuatunya semakin mudah, semakin enteng. Langkah kamu pun juga semakin enteng. Tidak seperti dulu ya, agak berat gitu loh guys ya. Karena kamu tidak tahu kalau dulu ketika kamu berada di dalam fase-fase yang kritis atau fase-fase yang menyulitkan, itu sebetulnya adalah latihan buat kamu ya. Latihan mental ya, terutama latihan mental agar kamu bisa menjadi sosok yang berjiwa tangguh seperti itu loh guys ya. Dan akhirnya kamu di sini terbentuk menjadi seseorang yang memiliki pancaran aura yang mahal gitu loh guys ya. Tidak semua orang itu bisa dekat-dekat sama kamu ya, karena kamu punya banyak pengalaman ya. Mereka yang ingin mempermainkan kamu, mereka yang manipulatif, mereka yang ingin memanfaatkan kamu, itu nggak bisa ya guys ya. Karena kamu semacam kayak punya tombol ya untuk bisa mendeteksi orang-orang yang ingin merugikan kamu atau berbuat buruk terhadap dirimu gitu loh guys ya. Jadi sebelum niat buruk mereka terrealisasi, kamu tuh udah bisa mendeteksi. Nah seperti itu, itulah kelebihan dari karakteristik yang kamu miliki ya guys ya. Karena karakter-karakter yang kamu miliki itu dibentuk dari rasa sakit. Nah seperti itu ya. Namun endingnya kamu pun memiliki pancaran aura yang mahal ya, yang mana tidak semua orang itu bisa mendekati dirimu dengan mudah ya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki niatan yang baik, yang positif ya, yang bisa berkawan, dekat atau berinteraksi dengan dirimu atau terkoneksi dengan kamu ya guys ya. Selebihnya mereka akan mundur sendiri, menjauh dengan sendirinya atau tersingkir dengan sendirinya karena energimu terlalu besar, positif dan kuat ya, sehingga itu membuat pancaran auramu menjadi mahal. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Sepertinya semua elemen ada di sini. So, semua zodiak ada di sini ya. Tapi di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, kita lihat di sini ya guys ya. What is message from the universe for you? Di sini ada you are limitless and look to your inner strength. Oke. You are limitless, you can do anything you choose. Oke, kamu perlu tahu ya, sebetulnya kamu itu adalah, saya dibilang makhluk langka ya guys ya. Secara karakter gitu loh guys ya. Kamu memiliki karakter yang unik, kepribadian yang berkualitas ya. Yang mana tidak semua orang itu memiliki keberanian seperti dirimu. Tidak semua orang itu memiliki wibawa seperti kamu. Kamu orangnya saat ini disegani oleh banyak orang yang ada di circle kamu ya, dan karakter kamu itu semua ya tidak terbentuk secara instan
tapi diproses terlebih dahulu ya. Kamu sudah melewati proses-proses panjang ya untuk bisa mendapatkan kewibawaan itu ya, atau karakteristik yang memiliki pancaran aura yang mahal ya guys ya. Kamu di sini bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, apapun pilihan kamu, selama itu baik buat kamu, selama menurut kamu itu positif, berefek atau memberikan dampak yang positif buat kamu ya, so why not gitu ya guys ya. You are limitless. Kamu itu adalah orang yang sepertinya tuh kayak unlimited person gitu loh guys ya, kayak termasuk orang yang langka ya. Dan kamu pun di sini ya tak terbatas ya guys ya untuk melakukan apapun yang kamu mau ya, karena ini adalah hidup kamu ya. Kamu yang memegang kendali. Pada akhirnya di sini kamu yang mengambil kontrol atas kehidupanmu sendiri ya, atas dirimu sendiri. Karena aku rasa sebelum ini kamu pernah dikontrol orang. Aku rasa sebelum kamu menjadi dirimu sendiri, kamu pernah dikendalikan oleh orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi mereka gitu ya. Kamu tersadar, kamu sudah awaken ya, akhirnya kamu pun mulai membentuk dirimu sendiri dan membentuk kehidupan kamu sendiri ya. Apapun pilihan kamu, itulah yang terbaik untuk dirimu ya guys ya. Dan kamu mesti yakin dengan pilihan kamu sendiri. Jangan sampai kamu meragukan dirimu sendiri, apalagi meragukan pilihanmu sendiri ya. Kamu yang menjalani kehidupan ini, dan kamu juga yang menanggung resiko atau konsekuensi atas pilihan hidupmu atau atas segala sesuatu yang kamu pilih. Selalu belajarlah untuk bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, penuh dengan tanggung jawab dan dedikasi dalam kehidupanmu, agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang memang sepadan atau sesuai dengan ekspektasi kamu. Maka kamu sendiri harus berani untuk memilih atau menentukan pilihan yang terbaik untuk kehidupan kamu sendiri. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi ada look to your inner strength, you are stronger than you realize. Kamu perlu tahu kalau selama ini ya ujian-ujian kehidupan yang diberikan kepadamu itu bukan semata-mata hanya sebagai ujian, apalagi untuk membuat kamu terpuruk, tersakiti. No, ya. Sebetulnya itu adalah cara semesta untuk menguatkan dirimu, memproses kamu, membentuk kamu menjadi pribadi yang baru dengan karakteristik-karakteristik yang unggul ya. Karena tidak semua orang itu bisa memiliki karakter yang berwibawa, berkarisma dan penuh dengan keberanian ya. Jika kamu memiliki itu, berarti kamu adalah orang pilihan ya, yang mana mungkin kamu akan memikul tugas besar di masa depan ya. Itu kenapa sekali-kali lihatlah dirimu, lihatlah kemampuan kamu sendiri ya, betapa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa yang terdapat di dalam dirimu, yang mana kamu memiliki kekuatan mental ya guys ya. Kamu berjiwa tangguh di sini karena kamu sudah melewati fase-fase ujian kehidupan hingga pernah berada di titik terendah. Jangan sia-siakan kemampuan kamu. Pergunakanlah untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama ya. Kamu orang yang berpower di sini. You are stronger than you realize. Kamu adalah orang yang lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan sebelumnya ya. Kamu tidak pernah membayangkan bahwa kamu sekuat itu ya. Tidak semua orang mampu berada di jalanmu. Tidak semua orang itu tahan dengan ujian-ujian atau cobaan hidup yang pernah kamu dapatkan atau kamu terima di dalam kehidupanmu. Kamu sungguh luar biasa di sini ya guys ya. Kamu mampu survive, bertahan ya, dan menjadi sosok yang kuat ya, kuat dalam melewati fase-fase kehidupan yang menyulitkan, atau kuat dalam menahan, memikul beban kehidupan sehingga kamu terbiasa dan terlatih ya, dan berakhir menjadi sosok yang berjiwa sangat kuat dan tangguh. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Kumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di
di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.